Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikinnya terus. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdaha ma ba'dah. Hadratil afadil sadatil ulama wal masyayikh Mufil muqaddimah Raisus Syuriah Nahdlatul Ulama Ranting Keling 2 Yai Solehan sedaya pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Keling 2 baik awit saking jajaran Suriah atau Wintang Fidiyah dan Kiai Ahmad Mujib dan Kiai Hardi Ustadz Ahyaruddin dan sedaya pengurus NU dari Banom, Ibu Fatayat Muslimat maupun rawuh mboten iki maupun Ansar Bansal rawuh. Alhamdulillah. Sedaya kemawon ingkang sangat kula hormati. Wabil khusus Sahibul Hajat pengurus Ibnu BPNU BAC Kecamatan Kleng panjenenganipun Bapak Kiai Ferry Raditya sapa leh angel jenenge Wibowo Nugroho iku lho apa jenenge aku Mbak Uftinal Karimah, Mbak siapa? Serin yang baru saja mendapatkan anugerah terbesar dari berkahnya khidmah di NU napa niku? Untuk calon bojo berpangkat bintang wali songo. Wah, jadi istimewanya di situ. Makanya kurang arah bocah-bocah ngene iki kok murni thalabul ilmi iki ora ngarah. Entek-entekane yang koyo napa? Harim yang dicari ini. Badan guyon. Para rawuh kula ora dilongak-longak keranten nembe tangi turu niki mau. Kok aja digugah yen bablas. Bareng digugah sing gugah malah lunga dhisik niku Pak Udin niku. Maksudnya aku kula digugah tapi terus ditinggal. Oh, salah. Jadi ini separuh roh kula dereng balik dan separuh jasad iku ya urung lengkap. Karena wong tangi turun iku longak-longok. Kula ndang matur napa niki? Matur napa Mbak Serin? Begini, ada waktu beberapa menit ya. Karena ini hari ini itu kalau ndak salah 17.40 mbon buka. 40 hari ini. Oh, aku ndelok terus apa? Cah kene ya. Urusan mangan tak pantau nih gue. Update selalu. Begini Bapak Ibu dan anak-anak. Oke, Sahibul Bait pengurus BKM Al Mutakin, kula tak nderek-nderek mangke lek juk-juk tenanan. Soale solehan kadang nek duka niku medeni wong. Sedaya Bapak tokoh masyarakat ugi ingkang sami rawuh. Begini, hidup itu
menurut saya dan mungkin panjenengan juga sepakat ya, hidup itu harus selaras. Karena di dalam keselarasan itu ada keindahan. Mugang bengung sih cah. Aja di bengung no Mas. Pas mujik apik pas aku ngene. Maksude piye to ki ngono ya. Aku arep Kang Hanafi niku. Dadi kula apal piye to ki mergo disetelno Kang Hanafi niku gak bengi. Dalam keserasian itu ada keindahan Mbak Sherin. Kenapa jenengan tampak serasi dengan Kang Denny itu karena ada keindahan di situ. Maksud saya gini, sampai hal-hal yang bersifat ubudiyah, amaliyah, bagaimana kita bisa menserasikan ibadah kita, menserasikan amaliyah kita, kalau kita tanpa ilmu. Setuju gak? Terus pokok mudeng gak setuju. Wayahe mangan. Maka dalam ngaji saya itu ada konsep yang disebut dengan bajingan. Bareng ngaji mangan. Bagaimana kita bisa mencocokkan amaliyah kita, ubudiyah kita kalau kita tanpa ilmu? Maka ada sebuah makalah, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la ora muni. Iku cah Ibnu saiki. Ibnu zaman aku cilik muni bahwa tapi salah. Ibnu saiki meneng. Tak baleni jajan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la. Maksudnya ini coba aku titipkan. Oh cepat langsung masalah ini iki. Wes ya dah. Kita nggak akan mampu, ini ibadah saya cocok nggak dengan syariat. Standarnya kita nggak akan tahu kalau kita nggak punya ilmu. Kenapa kita bisa rukuk dengan posisi sempurna? Ya kan? Karena kita tahu, kita ngaji. Coba misalnya dengan sujud, sementara lutut itu nggak nempel di lantai. Yang nempel di lantai cuma tangan, kepala sama telapak kaki. Baru nggak itu kira-kira kalau dilakukan? Sesuatu yang baru kan? Itu baru karena punya aliran baru atau karena tidak tahu? Kan bisa jadi berpotensi dua-duanya. Maka butuh keselarasan itu dengan cara ilmu, standarnya ilmu. Saya sering mengatakan kepada Ibnu Dubenu, aja ping gerudak-geruduk tanpa isi. Secara kuantitas ono generasi semene kae seneng kula. Saestu. Seneng masa bentuke di foto KTP tok ora patek macam misalnya. Tapi kula seneng dengan kuantitas ini menunjukkan apa? Nahdlatul Ulama banyak generasi. Enggak usah takbir lah, enggak usah takbir. Enggak perlu ditakbiri. Dan antum enjoy aja. Kenapa? Karena antum di kampung. Coba antum hidup di perkotaan dengan kualitas, dengan kuantitas, sampai tidak cukup menghadapi mereka. Mereka itu siapa? Sekarang minhum. Siapa yang nggak tahu mereka? Takfiri, taklifi, ya, Wahabi, Salafi yang ngaku Salafi itu kan sebenarnya Talafi itu.
Mereka hadir itu dengan kualitas, saudara. Dan sampean hidup di sana dengan kualitas yang dinomor duakan atau dengan hanya mengandalkan kuantitas, wah dilibas kita bro. Makanya di sini penting, ada makna yang paling penting yang saya maksud di balik saya mengatakan kenapa ojo menggerudak-geruduk tanpa isi. Antum harus berilmu. Bahkan Imam Al-Ghazali itu tegas, lam nuhlak illa lil ilmi. Kita itu nggak bakal dibikin Allah kalau tidak hanya karena satu tujuan, apa itu? Mengerti. Berilmu. Ini Imam Al-Ghazali tegas mengatakan itu, kita hidup itu karena ilmu. Ilmu buat saya segala-galanya. Maka aneh ketika ada orang, kalau bahasa Indonesia ndak iki. Soalnya kalau menyesuaikan audiennya kan generasi milenial. Mulai para rawuh sonten menika, ngoten mangke ngantuk ya. Ada orang tiba-tiba mengatakan, "Wis ora usah kiai-kiainan, enggak perlu ulama-ulamaan." Banyak kan begitu. Yang penting kembali ke Quran dan hadis. Cara jasa iki makamu. Bagaimana kita bisa belajar sholat kalau kita hanya melihat Al-Quran? Coba saya carikan satu ayat saja yang menerangkan tentang sholat itu dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Carikan satu ayat saja di dalam Al-Quran. Ada nggak? Ada hafid di sini? Ada hafidah? Kebalik. Hafidah? Hafid? Nggak bakalan dapat kita. Mau nyari cara sholat di dalam Al-Quran, nggak dapat. Mau nyari cara sholat dalam hadis toh nggak dapat. Kita perlu ijma'ul ulama. Maka dawe ulama satu aja perlu penjelasan dawuh ulama yang lain. Dalam tradisi pesantren itu kalau ngaji kita kan ada dari matan, ya kan? Terus dari matan itu kan masih bersifat mujmal, sama kayak Al-Quran. Sehingga perlu ada syarah. Habis itu ada hasyiah. Baru kemudian menjadi ilmu bisa kita pegang. Moro-moro, usah ulama-ulama, bisa penting kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Terus carane piye? Benjut tambah benjut. Yang penting nyunah. Itu ikut kajian kayak gini sekali dua kali terus maleh itu. Kostumnya Riko apa nisop niku. Tinggal matanya doang kelihatan dua. Mangan dijoinjeng ngeten. Tadi kari napa? Salat ae rukuke ping pindho. Ngono lek demo nang ngarep kantor Kementerian Agama. Lebu kok dipamer. Non? Oh nggih salat gerhana nggih leres. Itu loh pentingnya ilmu di sini, Pak. Dunia ini berdiri di atas ilmu. Maka saya katakan siapapun Anda mau lahir dari rahim manapun, siapapun Anda, mulai dari misalnya ya, nasab panjenengan itu kiai besar, bonggole nek kula ibaratnya bonggol jati lah. Baik kiai, abai kiai di pesantren gede. Itu akar berhenti sia-sia di tangan sampean tidak berilmu. Maka ada satu makalah mengatakan begini. Al ilmu yarfa'u buyutan la imadan laha. Siapapun antum dari lahir dari rahim manapun, kalau sampean berilmu itu mampu membangun semuanya. Buyutan la imadan laha.
Bangun peradaban dengan ilmu. Bangun karakter dengan ilmu. Bangun moral dengan ilmu. Bangun masjid, bangun apapun, bukan bangun WC, kecilan berilmu. Tapi jika kita bodoh, wal jahl yahdimu baidal izzi wasyarafi. Kalau kita bodoh, semua itu nggak ada artinya. Makanya bapakmu sugih terus wedal-edal gak oleh, bro. Si sugih bapakmu. Terus saiki wengkek motor gede sing namane PCX. Wanter-wanter. Kaya wong sugih-sugih dhewe, padahal iku wepakane lho. Nyilih wepakane wengkek gagal. Nggih ngoten. Lha iku bapakmu mbotone ra temenan masyaallah. Nah ketemu cewek ini. Padahal itu punya bapak kita. Kamu itu hanya gaya milih nama besar bapak. Nah itu agama nggak boleh kayak begitu. Kamu akan tetap menjadi diri kamu sendiri. Itu yang benar. Nah di sini kemudian kalau ketika Abu Hurairah mengatakan ta'allam qabla dzan, kamu itu jangan asal ngomong sebelum belajar. Agama ini hancur kalau berfatwa hanya dengan dzon-dzonnya sendiri, dengan prasangka-prasangka, dengan pola pikirnya sendiri. Jadi kita itu udah banyak nih sekarang lihat di medsos orang berfatwa seenaknya sendiri tanpa dengan ilmu. Jadi patut kita waspadai. Ini yang saya maksud kenapa kamu jangan gerudak-geruduk tanpa ilmu. Oke, saya sudah melihat ada apa namanya kegiatan rutin kajian hujah Ahlussunnah wal Jamaah, benar ya? Itu berapa sekali? 8. Tidak lama itu. Tidak lama. Lama kan? Coba ditambah ya. Tambah 1. Ya, misalnya 15 hari sekali. Jadi aku petangnya ikut tunggu loh Mbak Sherin. Uang udah pengen mencari nyaman dengan metodenya masing-masing. Saya sering cerita itu, kalau saya itu dulu mondok itu tidak seperti pada umumnya santri sarang, santri Lirboyo. Karena saya itu mondok itu ya asal di pondok aja. Tapi nek karo guru, kalih guru, mboten mantun kula. Jadi kula misalnya dipercaya rencang-rencang dadi bentuk ngeten iki ya karena mungkin berkah khidmah. Tapi tidak kemudian sampean juga begitu maksudku. Semoga kula khidmah ning NU Pak, mudeng gak mudeng, is oke, tidak ada masalah. Tapi harus selama kesempatan itu masih tambah itu materi kontennya dengan keilmuan. Bila perlu debat terbuka dalam hal keilmuan, meranting mana. Biar nanti kelihatan tuh tunas-tunas dari ranting itu nanti akan kelihatan yang patut dipromotkan ke level PAJ. Golek wis ke PAJ akan bertambah kompetensinya, bisa berkompetisi di PJ. Karena selama ini dari MBC nyampe di event itu pertimbangannya bukan ilmu. Setelah semuanya nggak ada, akhirnya di sopo sing ngono kan, sopo sing ngono. Sehingga tidak tampak serasi, itu yang saya maksud. Keindahannya belum nampak. Dah nih misalnya satu ranting itu iso maca kitab papat bareng jos.
ora hanya berbangga menjadi duta bahasa Inggris tok. Ada kan yang kemarin jadi duta ya. Tapi bahsul masail di tingkat IPNU itu kan jelas. Bagaimana hukum Bitcoin? Keren itu. Keren. Hukum Bitcoin. Kan sekarang banyak menjadi trader-trader itu. Maka saya sayangkan sendiri itu. Pengurusnya ada yang main Bitcoin itu. Saya tahu itu. Mungkin beliau punya dasar sendiri. Aku ramai-melu itu. Ramai-melu. Oh, guru nih kok kiai sama kualat aja. Ngerti Bitcoin enggak? Yang penting gak ngerti lah. Daripada ngerti. Ya kawin semua aja yang dibesarkan daripada Bitcoin. Jadi kamu itu harus punya pilihan. Kalau dalam bahasa Inggris apa namanya? Which do you want? Choice. Kamu harus punya pilihan. Hidup itu nyari kaya, sukses, satu. Dua, selamat, apa pengabdian? Halo. Jelemes meh. Main tebak-tebakan aja dulu. Hidup itu menurut antum itu sukses, kaya dengan hartanya, atau selamat, atau pengabdian. Antum harus pilih nih. Apa? Pak? Selaras sudah selesai. Selaras sudah selesai. Ini ada 3 pilihan. Hidup itu harus kaya, sukses, atau selamat tujuan kita, atau karena tujuan pengabdian. Jelas kabeh masuk takon telu ngono wis jawab kayak milih lho iki. Ini milih apa iki? Aja milih niki kecilian iki. Golek sing rada akal-akal sih. Apa pilihannya apa? Boleh nggak sama kan? Keserasian itu, keselarasan itu boleh nggak sama. Taman kelihatan indah itu karena warnanya berbeda. Jangan sampean milih apa, Ben? Selamat. Oke. Maksudnya pilihannya udah ngopo gitu. Selamat apa sugih? Selamat. Nek selamat sugih. Logikanya piye kan ratek mudeng. Oke, selamat. Orang yang hidupnya tujuannya selamat pasti mikir gimana imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Bagaimana selalu di realnya Allah hidupnya. Karena dia nggak mau tumbang dalam kemaksiatan. Tapi saya setuju itu. Endingnya orang yang selamat itu dia tujuannya kan pengen masuk surga. Cuman ada problem di situ. Orang yang selamat itu masuk ke surga. Betul himmadud wa dhilim mamdud wa ma'im maskub wa fakiyatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marwa. Semua hidangan dia nikmati. Tapi problemnya satu, dia nggak tahu nih milik siapa ini. Dia nggak ngerti, nggak bakalan ketemu ini punya siapa ini. Semua yang ada di fasilitas surga dinikmati, tapi dia nggak ketemu sama orang. Maka kalau Ferry selamat ya udah, tapi saya milih ngabdi aja. Maka hidup dengan penuh pengabdian akan terasa indah karena apa? Dalam pengabdian ada rasa. Dan itu yang dimaksud dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, liya'budunnya ini pengabdian menurut saya. Maka keserasian dalam ranah yang lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi.
Jasad kita itu butuh. Jasad kita itu butuh tumbuh dengan makan dan minum. Setuju tidak? Pokok setuju, gak setuju orang untuk jajan. Otak kita perlu makan dengan apa? Ilmu dan berpikir. Kasih aja masalah otaknya, pasti dia berpikir. Itu makanannya. Orang yang ngeblank itu kan otaknya nggak makan. Atau over makan tuh. Sampai jeblok itu, overload. Dan ingat, dalam pribadi kita itu tidak hanya ada jasad, tidak hanya ada akal, tapi ada yang disebut dengan ruh. Ruh. Dan ruh ini apa? Makanannya adalah ilmu dan zikir. Ilmu dan zikir. Ini serasa kondusif ini. Apa saja? Duh, wis 41. Gimana? Wis pokoknya marem gambar ngoten niku wong butuh ngancani awakmu buku wae kok. Dan selamat, semoga kegiatan ini bermanfaat ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa berbuka puasa saya aturkan Yai Solehan. Bismillah.